Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 38. Hahaha. Ini hanya dokumentasi survei yang diserahkan mahasiswa Mbak saya setelah mengikuti kuliah khusus saya hari ini. Kuliah macam apa tadi? Saya tidak terlalu memberikan ceramah kepada mereka hari ini, tapi saya membiarkan mereka berdiskusi dan berdebat mengenai kasus-kasus tertentu. Para mahasiswa tampak senang melakukannya, dan ada hal-hal baru yang dapat saya pelajari sebagai sehat. Kasus apa yang kamu bicarakan? Kasus pertama yang kita bicarakan adalah tentang target marketing. Saya memberi mereka pola fakta dan pertanyaan yang relevan mengenai topik tersebut. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ada 5 wanita dalam sebuah penerbangan dan mereka mengalami kecelakaan. Salah satu dari 5 wanita tersebut adalah presiden wanita suatu negara, satu adalah ilmuwan yang menerima hadiah Nobel, satu lagi adalah wanita yang sangat kaya, dan satu lagi adalah wanita yang sangat kaya. Salah satu dari mereka adalah seorang aktris yang sangat populer dan bebal tetapi dia adalah wanita tercantik di dunia. Penumpang terakhir dalam penerbangan tersebut adalah seorang pemimpin agama wanita yang sangat dihormati di seluruh dunia. Ketika pesawat yang ditumpangi kelima wanita tersebut mengalami kecelakaan, pilot harus membuang 4 dari 5 wanita tersebut agar pesawat tersebut cukup ringan untuk mendarat dengan aman di darat. Dan pertanyaan yang diberikan kepada siswa berdasarkan hal tersebut pola faktanya adalah siapa yang harus dilepaskan oleh pilot sebagai korban pertama. Siapa yang harus dilempar duluan oleh pilotnya? Mau tahu? Saya pernah memberikan ceramah ketika saya mengajar di AS dengan skenario dan pertanyaan yang persis sama. Sebenarnya tidak ada jawaban yang benar. Namun pola jawaban yang ditunjukkan oleh kelompok umur yang berbeda dalam memilih korban pertama dalam skenario adalah hal yang perlu kita perhatikan. Sangat menarik dan Anda akan terkejut. Siswa muda cenderung meninggalkan aktris dan bersikeras menyelamatkan ilmuwan. Di sisi lain, kelompok siswa yang lebih tua bersikeras menyelamatkan aktris. Benar-benar, dijelaskan bahwa sekelompok orang tua berusaha menyelamatkan aktris tersebut dalam upaya melestarikan spesies manusia. Kamu bilang aktris cantik itu bebal. Lalu kenapa mereka ingin melestarikan spesies manusia dengan wanita bodoh? Jika kamu menikah dengan wanita bodoh, kemungkinan besar kamu akan punya anak bodoh. Itu masuk akal kan? Namun, banyak orang tua yang percaya bahwa orang bodoh bisa memiliki keturunan yang pintar seiring berjalannya waktu. Apa hubungannya dengan target pemasaran? Katakanlah, Anda punya perusahaan yang memproduksi produk-produk yang diperuntukkan bagi remaja. Bagaimana jika perusahaan Anda menggunakan model cantik yang terkenal bebal dan tidak memiliki kesadaran sejarah atas produk-produknya yang khusus menyasar remaja? Itu tidak akan berhasil, kanan? Apakah kamu ingin mendengar pola fakta lain? Ya, aku penasaran. Ini menyenangkan. Apa yang lainnya? Ini tentang proses membangun kekayaan. Ini dia. Seorang pekerja pabrik miskin ingin menjadi kaya seperti Hu Suiyan, salah satu pengusaha terkaya dalam sejarah Tiongkok. Bagaimana mungkin seorang pekerja pabrik bisa menjadi orang kaya? Pekerja pabrik itu mulai bekerja di sebuah perusahaan farmasi dan dia membeli obat-obatan tertentu. Dia dengan cermat memilih obat-obatan yang harganya kemungkinan akan naik. Dia membelinya menggunakan uang perusahaan farmasi tanpa memberitahu siapapun. Maksud Anda pekerja pabrik itu menyalahgunakan dana perusahaan? Itu benar. Pekerja pabrik itu keluar dari perusahaan setelah menghasilkan banyak uang dan dia tidak lupa mengisi rekening perusahaan dengan jumlah yang sama dengan yang dia salah gunakan sebelumnya untuk memastikan dia tidak menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Pekerja pabrik itu dulu uang yang dia hasilkan dengan cara ini untuk membuka bisnis di pasar tradisional. Saat dia menjalankan bisnisnya sendiri, dia juga berinvestasi di berbagai tempat dan mulai membangun kekayaan dari sana. Pertanyaan untuk diskusi kelas adalah apa yang harus kita lakukan terhadap penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan oleh pekerja pabrik. Gunho tiba-tiba menjadi sadar. Pola faktanya sepertinya menggambarkan kisahnya sendiri. Gunho meminum lebih banyak minuman keras dengan tergesa-gesa. Benarkah? Jadi, apa hasil diskusinya? Jawaban yang diberikan masyarakat kembali menunjukkan pola yang berbeda-beda pada kelompok umur yang berbeda. Mereka berbeda-beda dalam menentukan tingkat hukuman yang harus diterima oleh pekerja pabrik.
Para remaja menjadi marah dan terus mendesak agar mereka harus melaporkan pekerja pabrik tersebut ke pihak berwenang. Sebaliknya, para lansia cenderung membiarkan pekerja pabrik tersebut pergi karena ia telah membayar kembali perusahaannya tanpa menimbulkan kerugian finansial. Memaafkan dia. Banyak dari orang-orang ini yang ingin memecatnya daripada memaafkannya sepenuhnya dengan membiarkan dia tetap bekerja. Ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya, seorang pekerja pabrik miskin tanpa bakat khusus tidak bisa menjadi kaya kecuali keajaiban terjadi padanya. Tentu saja pelanggaran yang dilakukan buruh pabrik memerlukan pengaduan dari korban, sehingga tanpa pengaduan perusahaan, buruh pabrik bisa lepas dari kesalahannya tanpa dihukum. Namun, menurut saya itu bukan cara yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Tanggapan ekonomi untuk naik di Tiongkok sedang runtuh. Di sisi lain, saya mendengar bahwa di Korea masih ada peluang bagi masyarakat miskin untuk membangun kekayaan mereka sejak itu adalah negara maju. Saya iri dengan Korea. Gunho terus minum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hei, kawan, santai saja minumnya. Minuman kerasmu sudah cukup hari ini. Ayo kita minum satu botol minuman keras lagi. Dunia sialan ini, haha. Anggap saja ini malam. Aku akan mengantarmu ke hotelmu. Berapa nomor kamarnya lagi? Profesor Wang membantu Gunho berjalan dengan memegang tangannya dan menuju ke hotel tempat Gunho menginap. Ketika Gunho kembali ke Korea dari perjalanan ke Tiongkok, dia merasa lelah. Dia pergi ke toko pijat untuk bersantai dan memulihkan kelelahan perjalanannya. Saya merasa jauh lebih baik setelah 2 jam dipijat dan sauna kering. Bepergian membuat saya sangat lelah. Ketika Gunho kembali ke kantornya, dia menelepon manajer cabang perusahaan pialang saham. Wow, Presiden Go, saya sangat senang Anda menelepon saya. Ayo makan siang bersama. Tentu saja, saya merasa terhormat bisa makan siang bersama Anda. Gunho makan siang dengan manajer cabang perusahaan pialang saham di sebuah restoran sushi Jepang. Pak, saham apa yang saat ini Anda investasikan? Meskipun saya seorang manajer cabang, saya tidak dapat memeriksa rekening klien tanpa persetujuan mereka. Saya punya stok Kumho Chemical. Begitu, itu pilihan yang sangat bagus. Anda harus memiliki semacam wawasan dalam memilih saham yang tepat sebagai pemain besar. Apakah Anda punya informasi tentang Kumho Chemical? Kakak dari Kumho Asiana Group baru-baru ini mencoba melakukan merger dan akuisisi terhadap perusahaan konstruksi Daewoo dan gagal melakukannya. Hal ini mengakibatkan perselisihan yang lebih dalam antara kedua bersaudara tersebut. Dia mencoba mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan. Perusahaan konstruksi Daewoo terlalu besar untuk diakuisisi. Saya kira orang-orang di sekitar kakak laki-lakinya tidak membantunya, kan? Saudara laki-laki dari keluarga Kumho seharusnya berbagi saham Kumho Chemical secara merata masing-masing sebesar 10,1%. Namun, mereka gagal mempertahankan keadaan ini karena adik laki-lakinya berusaha meningkatkan bagiannya, itulah yang saya dengar. Kalau itu benar-benar terjadi, harga sahamnya akan naik lagi. Saat ini saya memiliki saham senilai 30 miliar won melalui perusahaan pialang saham Anda. Wow, apa kamu bilang 30 miliar won? Saya kira perusahaan Anda pasti memiliki klien yang pemainnya lebih besar dari saya di pasar saham, terutama perusahaan Anda berlokasi di Gangnam. Ya ampun, Tuan. Bahkan di Gangnam, tidak ada orang yang menaruh puluhan miliar won di rekening sahamnya. Sejauh yang saya tahu, Anda adalah pemain terbesar di pasar saham. Jika saya ingin menjual beberapa saham dan berinvestasi lebih banyak di Kumho Chemical, menurut Anda berapa banyak yang harus saya beli? Jika saya jadi Anda, saya akan menginvestasikan 30% dari total dana di rekening saham di Kumho Chemical. Saham mana yang harus saya beli dengan sisa dana? Apa pendapat Anda tentang dana infrastruktur Macquarie Korea MKIF? Harga saham mereka tidak berfluktuasi secara signifikan dan Anda juga dapat mengharapkan untuk menerima dividen. Itu adalah perusahaan patungan antara Macquarie Group dan Shinhan Group, kan? Benar. Kamu tahu tentang perusahaan itu. Sebenarnya saya sendiri juga mempunyai usaha patungan dengan Tiongkok. Oh, benarkah? Perusahaan infra jarang mengalami kebangkrutan. Saya seorang pengambil risiko dan pemenang. Saya tidak suka saham yang stabil. Tetapi Anda ingin berinvestasi di pasar saham dalam zona aman.
Terima kasih telah bertemu denganku dan memberiku informasi hari ini. Kapan saja, Pak. Saya senang bertemu dengan Anda. Kami juga belajar banyak dari investor pemain besar seperti Anda. Ketika dia kembali ke kantornya, Gunho memikirkan apa yang dikatakan manajer cabang perusahaan pialang saham. Saudara-saudara dari keluarga, Kumho tidak lagi memiliki jumlah saham yang sama di saham Kumho Chemical. Gunho tersenyum. Setelah 3 bulan, ketika Gunho membuka rekening sahamnya, matanya membelalak. Dia bisa merasakan suhu tubuhnya meningkat. Dia kemudian berpikir bahwa dia tidak seharusnya menunjukkan emosinya saat ini kepada siapapun. Ya ampun, harga saham Kumho Chemical naik 3 kali lipat. Saham saya di Kumho Chemical sekarang bernilai 90 miliar won. Gunho ingin berteriak kegirangan dan tertawa terbahak-bahak, jadi dia berlari ke tempat parkir bawah tanah tempat dia memarkir Land Rover-nya. Begitu dia masuk ke dalam mobilnya, dia menyalakan mesin dan mulai tertawa seperti orang gila. Hahaha. Tidak ada seorang pun di tempat parkir, dan karena suara mesin mobilnya, tidak ada seorang pun yang dapat mendengar tawanya. Gunho sebenarnya akan menjual seluruh saham Kumho Chemical lebih awal. Bodoh sekali menjual saham mengetahui Kumho bersaudara masih bertengkar satu sama lain. Gunho merasa lega. Kesempatan baik tidak sering datang seumur hidup. Kecuali mengatakan kepada saya untuk tidak berinvestasi di pasar saham karena kartu pemain lain tidak diketahui. Namun, ini adalah kasus khusus. Saya bisa melihat kartu pemain lain, dan itu adalah kesempatan langka yang saya temui mungkin sekali seumur hidup. Saya sebaiknya tidak menjual sahamnya dulu. Gunho merasakan keinginan untuk menjual saham tersebut dan mengambil uang tunai sebesar 90 miliar won, sehingga dia dapat mengakuisisi Mulpasaneop dengan dana tersebut. Tidak, ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Saya melihat kartu pemain lain. Gunho membutuhkan bantuan untuk menekan keinginannya untuk menjual saham, mungkin dia harus pergi jalan-jalan ke luar negeri. Namun, jika dia melakukan perjalanan lebih dari seminggu, perjalanan itu mungkin akan membuatnya bosan, dia mungkin akan berpikir untuk segera pulang. Setidaknya saya harus menunggu 6 bulan sebelum menjual sahamnya. Apa yang harus saya lakukan selama 6 bulan itu? Haruskah saya pergi ke lembaga swasta dan belajar sesuatu? Seperti bagaimana saya belajar tentang lelang. Gunho mendaftar kursus bahasa Inggris di daerah Gangnam. Ia juga mendaftar kursus bahasa Jepang yang bisa diambilnya pada sore hari. Dia sebenarnya tidak terlalu peduli tentang belajar bahasa asing, dia hanya butuh sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya dari memikirkan saham. Mari kita belajar bahasa Inggris dan Jepang dasar, jadi setidaknya aku bisa menyapa dalam bahasa tersebut. Gunho sangat menyadari fakta bahwa belajar bahasa asing membutuhkan waktu, dan tidak mungkin berbicara bahasa asing dalam 1 atau 2 hari. Saya membutuhkan waktu 3 tahun untuk berbicara bahasa Mandarin, dan saya bahkan belum fasih saat itu. Saya akan puas jika bisa menyapa dalam bahasa Inggris dan membaca katana dan hiragana dalam bahasa Jepang. Gunho tidak berharap banyak sama sekali saat mengikuti kelas bahasa untuk belajar bahasa Inggris dan Jepang. Gunho menjalani hari seperti biasanya. Dia pergi ke kantornya di pagi hari dan mendengarkan laporan manajer Kang dan Nona Ji Yang Jong. Dia kemudian menandatangani laporan mereka. Dia membaca 3 surat kabar berbeda, surat kabar ekonomi, surat kabar harian yang cenderung konservatif, dan surat kabar harian progresif. Saya perlu mengetahui pandangan dari kedua belah pihak, kelompok konservatif dan progresif, sehingga saya tidak kehilangan keseimbangan. Setelah membaca ketiga surat kabar yang berbeda itu, biasanya sudah jam makan siang. Gunho biasanya pergi ke restoran mewah dan menikmati makanan lezat untuk makan siangnya karena dia punya lebih dari cukup uang untuk mengabaikan biaya makan siang. Sore harinya, dia mengikuti 2 kelas bahasa yang berbeda untuk belajar bahasa Inggris dan Jepang. Setelah kelas berakhir, dia berlatih golf atau berolahraga di gym. Instruktur kelas bahasa adalah penutur asli perempuan muda. Banyak ibu rumah tangga dari Gangnam juga datang ke kelas bahasa Gunho. Mereka tidak terlalu giat belajar, tapi sepertinya mereka datang ke kelas hanya untuk bersenang-senang. Perusahaan pengembangan GH baik-baik saja. Meskipun merupakan perusahaan kecil dengan kantor kecil, yang menjalankan 4 onerumtels, kantor tersebut cukup besar untuk memberikan ruang bagi 2 karyawan dan Gunho.
Perusahaan juga memiliki kinerja finansial yang cukup baik untuk membayar 2 karyawan juga. Gunho juga menyukai kenyataan bahwa dia selalu bisa bertanya kepada manajer Kang atau Mes Ji Yangjong untuk pekerjaan atau keperluan apapun yang diperlukan. Manajer Kang dan Nona Ji Yangjong mempercayai Gunho karena dia memperlakukan mereka dengan baik, dan mereka tahu Gunho adalah orang kaya meskipun perusahaannya adalah perusahaan kecil. Usaha patungan yang diikuti Gunho juga berjalan dengan baik. Dia menginvestasikan 1,5 miliar won-nya pada usaha patungan ini, dan perusahaan tidak perlu mengeluarkan dana tersebut lagi karena dapat dijalankan dengan uang sewa yang mereka terima dari perusahaan di kawasan industri. Jadi, saat ini, Gunho tidak perlu menginvestasikan dana tambahan ke usaha patungan tersebut. Biasanya dibutuhkan lebih dari 1,5 miliar won untuk memulai usaha patungan. Usaha patungan Gunho tidak akan menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat, itu bukan bisnis semacam itu. Namun, hal ini bisa mendatangkan penghasilan tetap. Gunho sangat puas dengan kenyataan bahwa dia dapat menggunakan pengalaman dan koneksi yang dia peroleh dengan berpartisipasi dalam usaha patungan sebagai batu loncatan ketika ini adalah waktu yang tepat untuk memasuki pasar Tiongkok dengan bisnis masa depannya sendiri. Gunho juga menempatkan orang yang tepat dalam usaha patungan untuknya di Tiongkok. Min Hyuk yang bersekolah di SMA bersama Gunho juga lahir dari keluarga miskin sebagai Gunho, sehingga mereka berbagi pengalaman hidup yang sama dan lebih memahami satu sama lain. Min Hyuk pada dasarnya adalah seorang pekerja keras dan orang yang sungguh-sungguh. Gunho yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mengawasi aktivitas bisnis di Tiongkok. Semua perhatian Gunho tertuju pada saham Kumho Chemical saat ini. Harganya naik 3 kali lipat, dan itu membuat nilai saham Gunho saat ini mempertahankan lebih dari 90 miliar won. Gunho memegang saham itu tanpa menjualnya dulu. Dia memutuskan untuk menyimpannya untuk saat ini karena dia tidak mendengar apapun tentang rekonsiliasi kedua saudara laki-laki keluarga Kumho. Saya yakin harga saham ini akan naik lebih tinggi. Saya hanya perlu menahan keinginan untuk menjualnya. Gunho ingin mengikat tangannya di suatu tempat agar dia tidak bisa menjual sahamnya. Dia bahkan tidak membuka situs perdagangan saham di komputernya selama beberapa waktu sekarang. Dia sangat ingin memperoleh mulpasaneo. Harga akuisisi tidak menjadi masalah bagi Gunho. Masalah sebenarnya akan muncul setelah dia membeli perusahaan tersebut. Dia harus mengambil alih semua utang yang dimiliki perusahaan, dan dia tidak yakin apakah dia bisa menanganinya. Utang mereka pasti lebih dari 50 miliar won, dan mungkin ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di suatu tempat. Gunho hanya mengawasi perusahaan untuk saat ini. Dia bisa segera mengakuisisi perusahaan itu setelah dia menjual seluruh sahamnya. Namun, bukan itu yang ingin dia lakukan karena terlalu beresiko. Jika ada yang tidak beres setelah dia mengakuisisi perusahaan tersebut, maka dia akan kehilangan semua yang dimilikinya. Aku harus melihat sebelum melompat. Gunho sangat berhati-hati. Dia tahu seperti apa hidupnya tanpa uang berdasarkan pengalaman, jadi dia tidak melakukan apapun yang sembrono atau ceroboh dengan uangnya. Ketika dia ingin berinvestasi pada sesuatu, dia selalu memikirkannya 2 atau 3 kali sebelum melakukannya. Tampaknya usaha patungan antara Limondale Dion dan perusahaan Korea Eknolak tidak berhasil. Gunho menelepon pengacara Yang Jin Kim untuk menanyakan hal itu. Pengacara Kim, bagaimana kabar usaha patungan Limondale Dion? Itu tidak akan berhasil. Saya kira itu tidak akan berhasil. Jadi begitu. Presiden Eknopak menuntut terlalu banyak. Eknopak juga dikenal sangat teliti dalam mempekerjakan karyawannya di kalangan pencari kerja. Perusahaan memasang iklan pekerjaan untuk posisi masuk setiap tahun, dan persaingannya lebih dari 100. 1. Mereka juga menuntut kualifikasi yang sangat tinggi pada calon pekerja. Saya ingat tidak mungkin masuk ke perusahaan ini dengan gelar sarjana dari provinsi. Gunho pernah mendengarnya dari orang-orang yang belajar di Noryangjin. Kakak laki-laki saya lulus dari perguruan tinggi peringkat menengah di Seoul, dan dia mendapat nilai TOEIC 950. Namun, Eknopak menolaknya berdasarkan makalahnya, mereka bahkan tidak repot-repot mengundangnya untuk wawancara. Perusahaan itu juga mengharuskan banyak hal spesifik untuk dimasukkan dalam esai pribadi yang perlu dilampirkan pada lamaran kerja. Sebaliknya, mereka membayar dengan sangat baik. Bahkan posisi masuk menerima 50 juta won per tahun.
Gunho seharusnya merasa terhormat bisa bersama pemilik presiden perusahaan terkenal ini di ruang yang sama dan minum teh bersamanya. Presiden yang memiliki wajah bulat besar seperti roda mobil dengan mata kecil ini sering terlihat di media. Gunho teringat artikel berita yang dia baca bertahun-tahun lalu tentang presiden. Perusahaan kami sedang mencari karyawan baru yang memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan tempat dia bekerja. Saya sampai sejauh ini setelah mengatasi segala macam krisis manajemen. Gunho terkekeh. Ayahnya mengakuisisi pabrik peninggalan orang Jepang. Sebelum kembali ke Jepang, itu tepat setelah Korea merdeka dari Jepang. Begitulah ayah Presiden Eknopak membangun kekayaannya. Ayahnya adalah orang yang pro-Jepang, dia bahkan punya menyumbangkan pesawat ke Jepang, dan putrinya adalah seorang profesor di universitas bagus di Seoul. Dia pasti berprestasi di sekolah, ya. Gunho menelepon lagi ke pengacara Yang Jin Kim. Hei, ini aku lagi. Berapa total dana investasi yang disepakati Limondale Dion dan Eknopak untuk usaha patungan itu? Itu 20 juta dolar. Kalau begitu, setiap perusahaan harus mengeluarkan 10 juta dolar. 10 juta dolar adalah uang yang banyak. Gunho berpikir bahwa Eknopak akan berinvestasi dalam bentuk barang dengan menyumbangkan tanah untuk membangun pabrik dan pembangunan pabrik serta menyiapkan peralatan yang diperlukan. Dengan 10 juta dolar, mereka bisa membangun pabrik di provinsi dengan segala macam teknologi canggih di dalamnya. Mereka bisa membawa 10 extruder dengan membelinya daripada menyewanya. Namun, lucunya Limondale Dion harus menginvestasikan 10 juta dolar. Mereka perlu membawa bahan mentah, tapi biayanya tidak mahal. Aset tak berwujud mereka, niat baik, harus bernilai besar. Ini seperti harga premium yang harus saya bayar untuk restoran yang saya beli di Noryangjin. Nah, jika saya bisa menghasilkan banyak uang, maka saya bersedia membayar premi yang tinggi. Pengacara Yang Jin Kim mewakili Limondale Dion, dan tentu saja dia berada di pihak mereka. Limondale Dion adalah perusahaan global. Mengapa mereka harus bersusah payah bekerja sama dengan Eknopak? Lalu, apakah Amil sedang mencari perusahaan Korea lain untuk melakukan joint venture? Dia tidak terburu-buru. Perusahaan patungan dengan Jepang saat ini menjual sejumlah besar produk. Begitu, pasar Jepang besar, itu masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, Amil memintamu datang ke Jepang untuk menjenguknya bersamaku. Apakah kamu mau pergi? Boleh juga. Saat ini saya sedang menangani kasus penerbitan obligasi konversi luar negeri untuk sebuah perusahaan besar. Jadi saya tidak punya waktu untuk perjalanan minggu ini. Bagaimana kalau minggu depan? Obligasi konversi. Bukankah itu ditangani oleh perusahaan saham? Perusahaan ingin berkonsultasi dengan kami karena masalah hukum seputar hal ini, dan semua surat kabar berbahasa Inggris. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.